mengatakan sebagai ahli mutasabihat itu siapa yang Sudah melaporkan? kami jawab dengan referensinya apa Sudah sih? dijawab itu Son. Iya, Dengerin tadi Son. tolong ulangin lagi. Siapa Ulang-ulang. ulama? Jadi Anda itu, Kelahiran tahun berapa? Nek, sebentar. Gampang aja. Anda itu ketika kita paparkan referensi berarti Anda memang tidak menerima referensi dari kami. Bukan, kita diskusi, kita nyari kebenaran. Diskusi apa? Bukan Oke, kebenaran. saya paparkan. Anda yang baca sendiri ya. Jangan, Ustaz sebutkan. Ini saya tanya ulama siapa? Saya pengen tahu itu kelahiran tahun berapa. Kesini belajar namanya, bukan diskusi. Iya, Antum di dalam belajar, Fiqhul bukan Akbar. diskusi. Fiqhul Akbar punya Imam Abu Hanifah. Apa? Lahir Ibnu tahun berapa, Qudama Ustaz? mengutip perkataan Imam Baik, Asy-Syafi'i begini aja, dengan saya jadi Imam Ahmad moderator bin lah. Hanbal. Saya jadi moderator gimana? Ya Ustaz. Baik, udah, saya jadi moderator. Oke, silakan 2 menit, Bison. Minta tolong hostnya untuk waktu. Ya, tadi saya minta disebutkan ayat-ayat sifat itu ya dikelompokkan sebagai ayat mutasabihat sama ulama-ulama Asy'ariyah. Saya pengen tahu, saya terus terang lagi mencari ini. Saya lagi mencari siapa yang menyebutkan ayat-ayat sifat itu ya secara letterlock bahwa itu adalah mutasabihat. Secara letterlock itu adalah mutasabihat. Oke, Ibnu Hasani, secara letterlock itu mengatakan mutasabihat. Silakan. Sebentar saya cari Itu pulpen. aja. Iya. Itu aja, Mas Bison. Iya, saya cari pulpen dulu. Saya mau catat. Jangan lagi ditanggapi ya. Kalau jika seandainya salah satu dari asatid kita menjelaskan. Enggak, silakan. Saya menghargai Baik. waktu. Baik, silakan. Siapa yang mau satu-satu? Siapa yang mau menjawab? Saya tunjuk ya. Ustadz Hilman, silahkan. Berikan waktu 2 menit untuk menanggapi. Tadi ya Ustaz. Masalah itu ya. Ayat-ayat sifat. Iya. Ayat Betul. sifat. Ayat itu sudah- klasifikasi sifat daripada zat terhadap mutasyabihat yang ditanyakan oleh Mas Bison. Dari ulama siapa? Seperti itu. Silakan. Ibnu Qudama Lumatul I'tiqad. Beliau di dalam muqaddimahnya Mas beliau mengatakan begini, wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha anil Mustafa. Aduh, Bison tidak tahu lagi ini. Apa saja semua hal yang datang dari Al-Qur'an ataupun sahih hadisnya dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifatnya Ar-Rahman wajib diimani. Kemudian diterima, pasrah dan menerima, meninggalkan untuk mendalami hal itu, baik dengan menolak, mentafsir, menyerupakan dan mencontohkan. Adapun yang muskil dari hal-hal itu maka wajib diisbat lafadznya. Kemudian meninggalkan untuk mendalami maknanya dan mengembalikan pengetahuannya kepada yang berkata, Allah atau Nabi. Baik. Itu Ibnu Qudama Al-Hambali kan? Dari Madzhab Abu Hanifah ada? Madhab Abu Hanifah langsung dari Madhab Abu Hanafiyah itu di Fiqhul Akbar Ya. terkait Baik. Kasih 4, kasih 4 karena dia tuntut 4. Coba kalau bisa ada. Coba silakan. ya, kalau Ahmad bin Hambal kan tadi sudah dibacakan nu'minu biha wa nusaddiqu Sudah. biha. Tuh, sudah. Kemudian Imam Hanafi dari Madhab Hanafiyah. dari Hanafi Fiqhul Akbar babun fis sifat. Di situ secara jelas Imam Abu Hanifah mengatakan wa nasifuhu kama wasofa nafsah. Kami mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifati pada dirinya sendiri. Langsung Baik. Dari Imam Syafi'i, langsung Imam Syafi'i. Sudah ada Syafi'i ya? Syafi'iyah sama di Lumatul I'tiqad tadi Ibnu Qudama mengutip langsung dari perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulihi wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dari Malikiyah atau Imam Malik? Imam Malik jelas ya? Tidak ada ya satu. Ya, satu. Baik. Secara tahu Imam Qurtubi itu abad 5 ya? Abad 5, abad 6 kayaknya 45, abad 6. Al-Qurtubi itu dari mazhab apa ya? Imam Qurtubi itu Maliki, Imam Al-Maliki.
Jangan dulu dipotong. Ustaz Hilman, itu semuanya waktu tahun-tahunnya abad 3 abad 4 ya, masih zaman salaf ya. Lumatul i'tiqad itu oke. Baik, silakan untuk Mas Bison saya berikan waktu tanggapan 1 menit aja. Silakan. Oke, gini. Tadi ini karena live ya, jadi mungkin pendengaran saya nggak terlalu jelas, tapi setahu yang saya dengar itu tidak mengatakan ada mutasabihat di ayat-ayat sifat tersebut. Tidak ada kata-kata mutasabihatnya itu di kata-kata sifat itu. Tadi apa yang dibacakan sama Ustadz Hilman itu tidak mengatakan bahwa ayat-ayat sifat itu adalah dikelompokkan mutasabihat. Mutasabihat, MUTSYABIHET, mutasabihat. Jadi masih belum menjawab hal tersebut. Itu. Nah, jadi tadi saya tanyakan sifat dengan mutasabihat. Apa yang dibacakan sama Ustaz Hilman, sedengar yang saya dengar itu nggak ada kata-kata itunya. Oke. Terus kalau boleh saya bicara, terusin boleh nggak, host? Sisa 7 detik. Silakan langsung. Oh, kalau 7 detik terlalu dekat sekali, host. Saya mau bicara, saya mau bernarasi, host. Baik, habis. Silakan yang ingin menanggapi, Ustaz Hilman atau siapa? Minta 5 detik saja untuk yang terkait dia tidak dengar ayat mutasyabihat. Saya cuma mengatakan kalau beginilah kita tidak paham bahasa Arab. Padahal di Lum'atul I'tiqad sudah dikatakan wama askala min dzalik muskil. Muskil itu menunjukkan adanya terjadi tasabuh di dalam ayat itu. Sehingga hal yang berkemungkinan terjadi tasabuh itu akan masuk dalam kategori mutasyabihat. Cukup. Baik. Silakan ada ustaz-ustaz lain yang ingin menanggapi, silakan. Nanti saya minta waktu, host. Nanti saya minta waktu, Ya, host. jangan Kalau dulu. bertanya boleh. Oleh silahkan Ibnu Hasani, ada Ibnu Hasani siapa? Ya. Ini. Kalau bertanya boleh. Kalau yang mau mutasyabihat betul ya. Sebenarnya tadi yang Oke, silakan. dibaca Ustaz Hilman Pustaka. itu sudah mutasyabihat. Ini ada Imam Ar-Raghib Al-Isfahani tahun 343. Dia mengatakan wal mutasyabih min jihatil makna awsafullahi ta'ala wa awsafu yaumil qiyamah fa inna tilka sifat la tutasawwaru lana id kana la yasulu fi nufusina suratu ma la nuhissuhu aw lam yakun min jinsi ma nuhissuhu. Wa mithalul mutasyabih minal Qur'an, contoh-contohnya seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim, dhahikallahu al-lailata, innallaha khalaqa Adam 'ala suratihi. Baik. Itu aja Ustaz Mustaka. Ya, Baik. Silahkan ada yang ingin ditanggapi. Mas Saya mau Bison bicara. silahkan. Ya, oke, Silahkan. saya mau bicara ya. Mungkin waktunya agak panjang, Ustaz. Jadi kasih kesempatan aja, jangan dipotong. Gini, jadi Dikasih waktu mengenai secukupnya, host. Kalau mengenai bertanya ayat boleh, Ustaz. Kita enggak mau dengar ceramah, dikasih waktu secukupnya, 2 menit. 1 Ada menit. bertanya boleh, Bang Firman, Ustaz Firman kepada Ustaz Bisa. Untuk 3 menit, setelah 3 menit, Ustaz Bison Ustaz. saja. 3 menit, Ustaz. Ya, jadi gini. 1 menit. Saya moderator 1 menit. Tanggapan 1 menit. 1 Bukan menit. tanggapan. Saya ingin menjelaskan. Oke, silahkan. Penjelasannya harus ada referensi ya, Bang Ya. Anjo. Harus referensi, minta tolong harus direferensi. Kita baca mengenai ayat mukamat dan ayat mutasabihat itu di Ali Imran ayat 7. Oke. Sekarang saya buka tafsir atau bari di Ali Imran ayat 7 tersebut, ya. Mohon di on cam. Minta tolong ingin supaya kita bisa lihat. Saya nggak bisa on cam, tapi apa yang saya bacakan, saya tidak berdusta, saya bacakan, ya. Sebisa saya bacakan, mudah-mudahan tidak salah bacanya, ya. Mereka berbeda pendapat tentang hakikat ayat-ayat mukamat dan mutasabihat, ya. Pendapat pertama, ayat-ayat mukamat adalah ayat-ayat yang diamalkan, yakni ayat-ayat yang menasakh, yang menghapus hukum sebelumnya, atau ayat-ayat yang hukumnya tetap. Adapun ayat-ayat mutasabihat adalah ayat-ayat yang tidak diamalkan, yakni ayat-ayat yang dinasakh,
yang dihapus hukumnya. Terus di tafsir atau bari itu disebutkan riwayatnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Banyak nih riwayatnya mengenai tadi ayat yang mutasabihat itu adalah yang dinase itu. Pendapat kedua. Baik, cukup. Pendapat Baik, kedua. cukup. Wah, Bison, kalau kayak cukup. begini susah. Kalau kayak begini susah diskusi, Enggak, Ustaz. cukup karena enggak. Silakan Susah. jangan lupa catat silakan. Kalau kayak begini susah diskusi. Saya bertanya, Bang Jangan Son, bertanya, ini, 1 menit. ini langsung dijawab aja ya, saya karena pertama 1 pertanyaan menit harus saja, memastikan jangan lupa. dulu. Siap. Jangan jangan lupa catat 1 menit aja. Silakan. Baik, Bang Bison, saya tanya, Yadullah itu apa maknanya? Bukan terjemah. Saya minta Yadullah, yad itu apa maknanya? Bukan terjemah. Saya ulang sekali lagi. Apa makna yad yang dinisbatkan kepada Allah? Bukan terjemah saya minta. Makna Arabnya apa? Dan harus ada referensi. Coba. Kalau memang Baik. siap. Baik, silakan. Langsung Mas Bison jawab. Silakan. Saya jawabnya begini, Ustaz. Saya keberatan ditanya sama Ustadz jangan lupa catat karena saya merasa Ustadz jangan lupa catat ini licik. Jadi saya bicara di depan Ustadz jangan lupa catat ya. Dulu kita saling tanya menanya ya. Terus saya bilang, oke, kalau Ustadz nanya saya jawab. Tapi setelah saya tanya, saya akan tanya Ustadz ya. Setelah saya jawab, saya akan tanya Ustadz ya. Oke, diokein sama Ustadz jangan lupa catat. Ustadz jangan lupa catat tanya saya jawab. Setelah itu saya giliran bertanya. Ustadz jangan lupa, saya bertanya. Terus Antum akhirnya, diam. Ya. Akhirnya Enggak, Ustadz kenapa jangan lupa antum catat itu harus bilang, berikan oh saya nggak diam? bersedia menjawab. Saya nggak bersedia Tolong menjawab. patuhi moderator Son Saya dalam catat diskusi itu. Ustaz. Dalam Kalau diskusi, tidak Jangan bisa lupa menjawab catat itu sudah. kalau licik, nggak bisa diskusi Silakan. diam aja. Sudah, berarti kalau tidak bisa menjawab karena saya cuma menanggapi dari pertanyaan dan antum menjawab dan antum tidak bisa, tidak masalah. Seperti itu. Sudah. Nggak bisa dijawab. Ustadz itu nggak bisa jawab tuh. Baik, silahkan ada yang ingin menanggapi? Yang mau nanya itu apa? kalau mungkin itu apa namanya? Kalau memang Bison bisa jawab, siapa salafus soleh yang membolehkan untuk menterjemah ayat sifat? Dah, silahkan. Baik, silahkan ditanggapi Mas Bison. Dan ini mengarah ke Mas Bison. Halo Nikuse, monggo ngopi. Moderator. Lanjut Jai Sagi. Yes. Lanjut. Tidak ada Disumet. Tadi ada yang ingin Ada yang tadi menyaut ya? Ibnu Hasani atau Chris Pak Combs? Bison, tolong catat ya malam ini kebodohan-kebodohannya. Antum bilang tadi kita buktikan siapa yang bodoh. Catat nih, bodoh saya 1, 2, tulis. Oke. Terus Saya iya. jawab. Saya membuktikan tapi tidak dikasih waktu jawab. Oke. Ya, waktunya 2 menit Kedua. Bang Bison. Oke, gini. Baik, kalau memang saya menolak Saya tunggu di roomnya yang netral. Tidak Ustaz. dikasih Saya tunggu waktu. di room yang netral. Oke? Saya tunggu di room yang netral. Oke? Saya tunggu di room yang netral. Jangan main keroyokan. Kita 1 lawan 1. Ton, Oke? tidak ada yang keroyokan di sini. Semua berbicara sesuai Saya aturan moderator. tunggu di room yang netral. Moderator bilang diam, Jangan kami saling diam. potong-memotong. Nggak, Anda memotong perkataan moderator. Kami moderator bilang Baik, diam. baik, begini kawan-kawan. Sekarang Saya menolak Saya bisa minta waktu nggak, Ustaz? Ustaz moderator, saya bisa minta waktu nggak? dengar Mas Ridwan. Kasih waktu Tor, kasih waktu. Baik. Tetap saya menolak untuk antum tidak diberikan waktu, tapi saya kasih panjang 3 menit. Silahkan antum Kasih berbicara. 10 menit gak apa-apa. Kasih 10 menit. Oke. Oh, Tadi 10 ya, menit. Baik, 10 menit silahkan. Tadi kita bicara ayat mutasabihat di tafsir atau bari. Tanggapi pertanyaan pendapatan Ustadz kedua. Hilman. Iya, bahwa- tanggapi. Terus. Antum Muhkamat jelaskan adalah menanggapi. ayat-ayat yang secara tegas menjelaskan halal dan haram. Sedangkan mutasabihat adalah ayat-ayat yang sebagiannya menyerupai yang lain secara makna walaupun lafaznya berbeda. Ya. Riwayat yang menjelaskan makna tersebut diantaranya 1. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku. Ia berkata Abu Hasim menceritakan kepadaku. Saya skip lah ya supaya ini sanad-sanadnya. Ya, poin Dia intinya. berkata, ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang menjelaskan perkara halal dan haram. Sedangkan lainnya adalah ayat mutasabihat, sebagaimana membenarkan yang lain.
Oke, Ya. seperti dalam firman Allah, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am ayat 125. Terus, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberi balasan ketakwaan. Biar tidak panjang, Terus- Son. Yang Terus saya tanya itu. ketiga ya, Yang saya tanya. Son. mutasabihat itu adalah Son, yang saya Biar tanya. kasih ada. Hilman, kasih biar dulu. Lanjut. Hilman, Lanjut, biarkan dulu. Son. ya. Kasih waktu. Yang ketiga, Lanjut. ayat mutasabihat itu ada ayat yang memiliki beberapa penafsiran. Riwayat yang menjelaskan itu adalah, ya, ini saya skip. Ia berkomentar ayat mukamat adalah ayat-ayat yang merupakan hujah Allah, perlindungan bagi hamba, dan membantah pertentangan serta kebatilan. Tidak ada orang yang berusaha merubah apa-apa yang diletakkan di dalamnya. Terus ayat mutasabihat, mengenai ayat mutasabihat ia berkomentar, maknanya adalah ayat-ayat yang satu sama lain serupa dalam kebenaran hingga ada kelompok yang berusaha memahami dengan makna yang menyimpang. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sebagaimana mereka diuji dalam perkara yang halal dan haram. Tidak bisa dipahami kebatilan dan tidak bisa dialihkan kebenaran. Oke. Keempat, ya. Ayat mutasabihat itu adalah ayat yang lafaznya serupa dari berbagai kisah yang diungkapkan secara berulang, yaitu sama lafaz beda makna atau beda lafaz sama makna. Nah, penjelasannya, riwayat yang menyatakan hal tersebut, jadi riwayat yang menyatakan pendapat keempat itu, contohnya satu, dia menuturkan kisah Rasulullah dalam 24 ayat termasuk dalam kategori Baik, muktamad. Mas Bison, Dan kisah- simpulkan mutasyabihat wal muhkamat hanya berlaku di ayat-ayat hukum, begitu. Oke, Tidak sekarang berlaku gini. dengan ayat-ayat yang bersifat teologi. Sekarang saya bacakan pendapatnya Abu Ja'far at-Tabari. Sudah selesai, Ya. sudah Pendapat selesai waktu ini antum. diriwayatkan. Sudah selesai. Oke, saya tanggapi, Bos. Saya tanggapi Selesai. moderator ya. Terakhir sedikit. Sudah selesai. Ya, sekarang pustaka pustaka Ya, silakan. baik. Terima Saya kasih. kasih 2 menit ya, 2 menit aja. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Baik. Ini Pak Bison ini bacanya kurang lengkap sebenarnya ya, Pak, karena baca terjemahan. Ini di Tobarinya yang tidak dibaca Pak Bison. Wal mutasyabih ma lam yakun li ahadin ila ilmihi sabilun. Mimmas ta'tharallahu bi ilmihi duna khalqihi. Ini termasuk mutasyabih. Jadi mutasyabih itu bukan hanya berlaku pada yang bukan halal dan haram saja, bukan. Tapi ada ayat-ayat yang memang makna otoritasnya itu hanya diketahui oleh Allah seperti ayat sifat tersebut. Kemudian ulama lain juga mengatakan wal mutasyabih minha mahtamalah minat ta'wil aujuhan, yaitu ayat yang memiliki beberapa takwil, itu mutasyabih. Ya, termasuk ayat-ayat sifat itu termasuk mutasyabih. Jadi tidak hanya sebatas pada halal haram, nasikh mansuh, bukan hanya itu saja yang muhkam. Kemudian yang mutasyabih, kemudian bukan selain halal haram. Jadi termasuk ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang memiliki yang memiliki ihtimal takwil ke dalam beberapa wajah. Kemudian juga memiliki beberapa makna ataupun ayat yang maknanya itu hanya diketahui secara otoritatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak dibaca Pak Bison. Itu host. Itu di tafsir Tabari. Baik. Hibtu Hasani, silakan menanggapi. Waktunya 2 menit. Tolong diperjelas dulu host tadi, moderator. Tadi Ya, Bang gimana? Bison tidak menanggapi pertanyaan Ustadz Hilman. Oh, kalau saya oke lah, mungkin beliau punya dendam pribadi. Kalau Ustadz Hilman pun ini nggak ada.
Nggak, saya kasih dulu Ibnu Hasan nih karena dari tadi itu beliau itu mau kayak kedai komen. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit, silakan. Karena aku tadi tidak berbicara, silakan. Allah. Alhamdulillah mulai tadi Ustaz, karena kenapa tidak akan adanya dari ini tanya yang udah ke Putus-putus suaranya Mas CD Gus Hasan. cek 1 2 aman. Sudah. Aman. Jadi saya memang dari awal itu sangat menunggu dari pertanyaan yang sudah disodorkan di awal tadi. Perihal bolehnya yang membolehkan dari ulama tentang memaknai ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat sifat seperti Ar-Rahmanu 'ala istawa. Sebagaimana tadi Ustadz Muzaki sampaikan referensinya, ayat-ayat sifat juga ayat mutasyabihat. Ini mulai tadi kok bisa ini sangat-sangat ditakuti untuk dijawab, untuk ada referensinya, padahal dari saudara kita sebelah, kelompok sebelah itu sangat sangat antusias loh. Selalu ketika ada ayat-ayat sifat, ada ayat mutasyabihat itu diberi makna, sehingga penasaran saya mulai tadi itu tidak terjawab. Saya diam mulai tadi, apakah ada yang mau menjawab? Pak Mandar tadi keburu langsung turun. Giliran Bison ini ya saya mohon maaf, bukan merendahkan beliau, yang namanya saya sering dengan beliau, memang referensi yang dipakai memang nggak ada. Cuman memakai dari terjemahan bahasa Indonesia, yang mana terjemahan bahasa Indonesia ini tentunya sangat berbahaya. Contohnya kemarin Pak Bison mengatakan bahwasanya Ibnu Abdil Bar itu membolehkan makna secara hakiki. Intinya itulah yang digunakan dalil oleh Pak Bison dari Ibnu Abdil Bar, karena di situ ada bahasa hakiki. Di dalam terjemahannya itu ada tambahan makna hakiki. Ketika dibaca di redaksi referensi itu tidak ada makna hakiki. Lah ini bahayanya kalau terjemahan yang dipakai. Lah terus yang kedua, saya rasa Pak Bison ini telah tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Ketika ditanyakan oleh Ustadz jangan lupa catat, malah jawabannya di situ saya tidak mau menjawab dikarenakan ada seperti ini, masa ilmiah seperti ini ditanyakan malah bahas ini. Ini bukan ilmiah seperti itu. Jadi syukron, mungkin ini saja. Baik, terima kasih. Sekarang dari Pak Gini, saya Bison bicara host, menanggapi semuanya host. Ini host, saya sendiri ya, itu saya dikasih waktu sekian menit, mereka dikasih waktu sekian menit, nggak adil host ya. Ya wes, gini. Banyak tambahan. Ya Firman, biar sama-sama adil, kasih waktu 3 menit. Saya jawab. Nggak, Waktu 3 menit, sama-sama 3 menit. dikasih 10 menit, setengah jam pun nggak ada referensi toh. Tapi nggak apa-apa lah. Itu framing buruk lah, itu framing buruk. Saya bawakan tafsir atau baru dibilang nggak bawakan ya. Antum pakai terjemah, udah bacanya dipotong-potong lagi. Aduh. Saya dikasih waktu sekian menit, saya mau baca panjang, tadi minta 10 menit nggak dikasih ya. Oke, host baik, gini. itu udah dikasih sampai 15 menit. Tuh, sudah, silakan bicara. Oke, jadi tadi Ustadz Muzaki, Ustadz Muzaki, jangan ada dusta di antara kita. Sama Ya. Bison nih. Ustadz Muzaki jangan ada dusta di antara Ustadznya kita. itu malah kayak takut, lari, kabur. Ini dinaikin yang nggak bisa baca kitab. Ada Host tolong ditertibin host tolong ditertibin host. Waktunya siapa yang bicara host. Ana interupsi sedikit Sonia, dalam dialektika atau forum diskusi itu setidaknya kalau memang Anda bawa dari terjemahan, bilang saya membaca dari terjemahan Tobari, jangan bilang dari At-Tobari, karena At-Tobari tidak pernah menulis tafsirnya dengan bahasa Indonesia.
Host, oke, udah Baik, kasih baik, waktu saya bicara. baik, interupsi diterima. Silakan Mas Bison untuk mengatakan kalau jika seandainya menukil daripada ulama dan itu terjemahan, antum harus secara etika harus disebutkan seperti itu. Jadi gini, Silakan. sebelumnya jadi gini deh, saya memutuskan gini, saya menjawab Ustadz Ibnu Hasani dulu ya, dibanding Ustadz Muzaki. Tapi Ustadz Muzaki, saya juga akan bicara mengenai Ustadz Muzaki. Jadi Ustadz Ibnu Hasani ini memang jago sangat framingnya, framingnya sangat jago sekali. Jangan memframing, antum nggak usah, langsung pada konteks, minta tolong, harus pada konteks perdebatan. Konteks son, jangan mas dulu terus son. Jangan antum sebut Asy'ari apa segala macam. Host, Dia langsung pada konteks. Ustadz Ibnu Hasani framing saya framing dia nggak boleh. Host gimana sih host? Yang bener dong host, ya. Son, saya nggak pernah framing kamu loh Son ya. Ustadz Itu hanya tanggapan saja dan Son. Oke. Itu tanggapan dari Ustadz Pustaka bahwasanya antum menukil tidak lengkap dan itu sah karena dia tanggapan dalam ukur waktunya. Sekarang antum kok diminta untuk membahas sesuai pada konteks subjeknya tentang masalah muhkam mutasyabihat dalam sifat. Silakan. Host tafsir atau bari ya mengenai Ali Imran 7 ini kalau dibacakan bisa 15 menit host kasih waktu saya 1 menit, maka itu saya bilang saya 1 menit apa Son? Itu 30 menit Son. 30 menit buat kamu itu loh. 30 menit itu. Astagfirullah, dilihat Son. Jadi gini ya, Ya, terjemahan saya bukan bawakan tafsir atau barinya, saya tapi bawakan terjemahan. Ibnu Abdil Bar. Iya, At-Tauhid juz terjemahan. 7, Tolong ya. At-Tauhid juz katakan, 7. tolong Ya, katakan. yang terjemahannya seperti ini, Gini Pak Bison, tolong jawab dengan jujur. Saya tanya, antum Host, sekarang ini pada membaca takut semua host. terjemahan atau Host kitab ini pada langsung? takut semua host. Baik. Saya tanya sama Bang Bison, Kok nggak bisa diatur waktunya host? antum kalau baca Mood dong, host. kalau kelasnya itu terjemahan, jangan naik ke sini. Suruh Ustadz Mandar kayak siapa, ABS Jangan kayak ini host. Ini orang-orang ini jangan kayak apa namanya? dinaikin di sini. Masalahnya Son, Kelasnya setidaknya adil. Lah kemana dia? Padahal kali goreng lagi. Cari. Udah. Yes, Ustaz. Nah, dia padahal mau godain dia dikit lagi. Saya itu kepikiran. Beliau diturunkan atau lari sendiri? Diturunkan katanya, dikeluarin. Naik lagi. Katanya tadi Bison itu tidak pernah mundur kalau mau ditanya-tanyain. Yang penting bilangnya terjemahan. Saya baca terjemahannya. Ini Maksudnya yang gini loh. apa namanya? Halo. Son, paham enggak? Maksudnya ya Hilman. Kalau sebelum mengatakan bahwa ini dari siapa, langsung ngomong aja, ini terjemahan dari Imam At-Tabari seperti itu. Jangan Sat, beda nanti begitu. Yang terjemahannya atau terjemahannya nanti dikatakan yang menerjemah siapa. Saya Nah, baca yang di menerjemahkan. terjemahannya ini. Karena kalau dia bilang yang terjemahannya seakan-akan dia baca di kitab asli kemudian dia menerjemahkan. Padahal kan tidak seperti itu. Oke. Paham ya Son? Katanya Ustaz Hilman ya. Son. Di Son. Mana saya nggak ada kok. Halo. Kok nggak ada apanya? Logo saya di mana? Logo saya nggak ada logo saya di sini. Mau tak masukin bon bin Suara Akan. Anda ada. Orang sudah naik di atas kok tanya mana saya. Tak masukin bon bin kamu nanti. Jangan kayak begitulah Ustadz. Kita udah dewasa, jangan kayak anak kecil kayak Mau sudah naik kok mana saya. Tak masukin bon binatang kok. logo saya nggak tahu. Ini suara saya kedengeran. Iya. Dengar Son, Bison. Lanjut gimana ya tadi rulesnya? Nek yang Tadi- penting Son kalau bisa baca dari terjemahan kasih tahu terjemahan yang nulis terjemahan Yaudahlah, itu yaudahlah, siapa. Jangan mengatakan apa namanya yang terjemahannya atau saya membaca di At-Tabari karena At-Tabari tidak pernah nulis pakai bahasa Indonesia gitu. Jangan lari ke sana. Santai aja kita, santai aja. Iya, Kalau saya nggak santai percaya, aja, kalau nggak tapi- percaya, cek sendiri. Kalau Iya, saya salah, saya- tunjukkan salahnya. Oke? Iya, salah. Jadi jangan takut, tenang aja. Salah. Tenang aja. Tak salah, terjemahannya salah. Gini, Udah, jangan kelirunya banyak kamu Son, kelirunya Jangan banyak kamu. ngomong, santai. Saya kasih tahu ya kelirunya kamu.
Kelirunya kamu saya kasih tahu ya, salahnya kamu ya. Sekarang tadi saya udah bacakan. Iya, Ya, sudah bacakan. saya mau kasih tahu Fiqhul salahnya Akbar. kamu. Kan Fiqhul tadi Akbar kamu saya sudah bacakan. Kan Tadi tadi di depan kamu Fiqhul tanya. Akbar dibacakan. Kamu Itu kan- terjemahannya. kamu Ada kan- salah atau tidak? Tolong kamu- dikoreksi. Iya, salah. Gitu dong. Salah. Tolong dikoreksi kalau Ya, salahnya ini di mau mana. saya Jadi koreksi ini. jangan ngomong. Iya, mau ngomong- saya ngomong- koreksi, diam dulu. Takut banget sih jadi orang. Iya, mau saya koreksi, diam dulu. Oke, sekarang host, saya mau bicara host. Eh, Gimana? Host? Gimana sih? Ini- Tadi kamu ini- bilang kalau Ya saya udahlah, host. salah, Kalau katakan kayak salah. Iya, silahkan kalau dikoreksi. kayak pengecut Ya, kayak saya begini, mau host. koreksi. Kalau- Lah terus kamu bicara, Pieto. Salahnya itu ini toh. Salahnya Kalau kalau gini mah percuma host. Nanti kita tunggu, saya tunggu di rumah. Sebentar. Sebentar, Ron. Sebentar. Ya. Kalau kayak begini host, ini Ya, mah bisa memalukan, sebentar host. ya. Tapi mau lari ini Pak Bison. Kan tadi kamu bilang begini, cek Akidah aja Asyariah sendiri. itu, Kita sudah akidah cek. Asyariah itu hebat. Kamu Kalau dia bilang berani kalau sebentar, saya dia berani salah kasih didiskusikan. tahu. Kalau saya Akidah Asyariah kalau itu saya benar salah atau kasih hebat tahu. kalau dia Ini berani mau saya kasih didiskusikan. tahu. Kalau Terus dia tidak kamu berani bilang didiskusikan, jelaskan. Ya itu sudah, namanya ini saya mau host. jelaskan kekeliruan Nakut kamu. itu Tolong host. diam dulu. Izin. Giliran saya bicara. Saya Pak tadi Bisa, Ya, framing sama saya Ustaz kan Firman tadi izin gue maksudnya begini. Tadi kan kamu bilang kalau saya salah kasih tahu. Ini mau saya kasih tahu. Ya sudah jelaskan. Ini mau saya jelaskan. Diam Tapi Mas dulu. Arif memframing saya Nah, nggak benar. enggak framing. Ini mau saya jelaskan ini. Diam dulu. Tolong diam dulu dong. Mau saya jelaskan. Salahnya kamu itu di sini, Son. Tolong diam dulu. Mau saya jelaskan kesalahan kamu. Bisa diam Saya nggak? tidak ingin Coba bicara. ini Son, coba didengar dulu. Coba di mute dulu mungkin, Mas. Mau Coba. saya jelaskan. Kan tadi Ustaz dia Ki, di mute dulu. Tadi kan kamu bilang. Tadi kan kamu bilang kalau salahnya saya di mana? Ya, saya kasih tahu. Jelaskan kalau saya keliru. Nggak perlu, Ya, nggak saya perlu jelaskan. Ustaz Iman. Itu jurusnya kalau sudah mau lari Bison seperti itu. Kalau sudah mau lari Bison seperti itu, jadi tidak perlu. Wong Bison Nah, itu ketika ini nggak diturunin nih, siapa? Nggak ada yang turunin, turun sendiri kayaknya. nggak ada. Itu memang jurusnya seperti itu. Makanya saya pribadi tidak berminat ya seperti itu. sedikit motong pembicaraan. Ini saya mau konfirmasi saja sebenarnya ke Bison ini. Perasaan 3 tahun yang lalu saya masih teringat ada nama Bison ketika di live diskusinya Gus Zaini di YouTube kalau tidak salah. Bison yang pada saat itu memang sudah memiliki kecenderungan. Ini kalau mungkin benar ya. Suaranya agak sama soalnya. Punya kecenderungan memang ke pemahaman Salafi Wahabi kalau dulu. Tapi saya konfirmasi, tapi Bisonnya udah turun ya. Apakah Bisonnya Ini turun? udah naik. Ini sudah naik. Oh, udah naik. Bison. Mohon maaf, ini saya konfirmasi saja ini ke Mas Bison ini. Kalau tidak salah dulu pernah ikut diskusi di live-nya YouTube Gus Zaini ya. Ketika waktu itu masih namanya Gus Jaka kalau tidak salah. Iya betul Ustaz, betul. Oh iya, jadi sekarang dilanjutkan lagi diskusinya. Tapi tadi dari Ustadz Hilman ini benar sekali. Kalau bisa disampaikannya, saya berargumen dari bacaan terjemahan kitab, misalkan tafsir At-Tabari, tidak disebutkan dari At-Tabarinya. Jadi kita akan mendengar ini semuanya, apa yang disampaikan oleh Bison, kemudian nanti akan ditanggapi biar apa yang diambil faidahnya itu bisa nampak oleh semuanya. Silakan bisa mau dilanjutkan, tapi gimana host ya? Ini Ustaz, kalau bisa ketika menyebutkan dia tidak baca kitab asli. Nah, tolong si penerjemah itu dikasih tahu saya membaca dari terjemahan yang ditulis oleh Fulan bin Fulan contoh. Oh benar, betul Ustaz, betul. Idealnya begitu disampaikan. Seandainya dia kutip daripada website, tapi kecuali antum, karena yang terjemahan tafsir At-Tabari itu kok nggak salah dari Ustaz Al-Kautsar itu. Tapi antum itu ya. baca dari situ. Bukan, Iya. bukan. Itu Oke, berarti dari website berarti. bukan. Sebentar. Oke, Dia dari mana? penerbitnya Dari aja mana? sama ini. Penulisnya Penerbitnya siapa? aja. Sebentar. Apa? Itu sudah saya kirim di grup dulu. Oke, gini ya. Tunggu, Tafsir jangan dulu At-Tabari. gini, penulisnya siapa dulu, jangan langsung Tahqiqnya Ahmad Abdurrahman Al-Bakri.
Muhammad Adil Iya, Muhammad, isi syaratnya dari Muhammad Abdul Latif Halab, Mahmud Mursi Abdul Hamid, ya, sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyimpanan atas naskah dari Iya, penerbitnya Teh terbit dari mana? Penerjemah Pustaka Azam, oke, Pustaka Pustaka Azam. Azam, penerjemahnya Pustaka Azam ini bentuknya buku itu sudah saya Ya, Pustaka Ustaz Ibu Azam Fani udah lihat di grup itu nama Ustaz Ibu. percetakan nggak mungkin nerjemahkan, dia nggak punya tangan percetakan itu. Ini kitabnya kalau Arabnya saya dengar Saya 32 tanya lembar. nama Kalau penerjemahnya siapa, Son? tidak disebutkan di sini, ya, tidak disebutkan di Kok sini. bisa Kok bisa ini buku, tidak ini ditahu? buku. Jadi kita mau bicara gini ya. Awalnya kita mau Nah, bicara begini mengenai gimana mencari kita pembenaran. mau bicara Kita mencari satu pembenaran, Mas. referensi Ya, yang kita kita cari tidak tahu pembenaran. sumbernya dari mana. Sekarang tinggal diuji. Ustadz punya Arabnya, saya punya Indonesianya. Saya kita punya uji. Arabnya, Kita uji. ditulislah Oke, yang berani dikutip nggak? dari Atobarinya. Berani langsung. tidak kita uji. Oke, Uji berani tidak? apanya? Kami nggak berani sama orang bodoh. Apa yang Berani kita tidak mau kita uji uji? dengan Anda? berani. Terjemahan yang saya baca dengan Arab yang Iya, saya Ustadz sudah lihat. terjemahkan. Pustaka Azam itu dari Salafi. Ya, sudah. Jelas. Wahabi berarti Ustaz. Ya, Wahabi. Oh iya, yang penting sudah tahu. Pustaka Azam, penerjemahnya Wahabi. Kita tahu kan? Oh, sumbernya Wahabi. Sudah, yang penting kita tahu. Nah, ini gini framing ya. Sekarang gini. Ini saya tantang host. Saya tantang. Ini ya. Jangan Son, gini ya. Saya tadi tanya penulisnya siapa, kamu ndak ngasih tahu. Sekarang kita punya sumber dari Ustadz Firmansyah. Kalau penerjemah itu Hanya itu Pustaka berbeda. Azam Wahabi, kamu Misalnya nggak dari terima. 10 Iya toh? Ya 10 sudah, kata. penerjemahnya siapa? Gimana sih? Maksudnya ditantang gimana, Son? Bukannya Apanya mau Ahmad Abdul Razik Ahmad Abdul Razik Bakri ya? Bukan pentakiknya itu Zat, yang Ahmad Abdul Razak Bakri itu. Saya tantang ya. Ada bahasa Arabnya, Ustadz bacakan dan terjemahkan Indonesianya. Saya bacakan Mana Anda Indonesianya mau di sini. nantang? Beda Anda atau tidak tidak? bisa bahasa Arab. Bos, berani tidak, Bos? Sorob Anda tidak Berani bisa. Kami nggak berani menyanggupi tantangan orang bodoh. Ya. Kami yang bodoh nanti. Nggak. Karena di sini terjemahannya. Jadi Ini ya. gini, host. Begini Host, Bang. Son, jangan terlalu biasanya- sombong, host. Ustadz Asaria jangan terlalu sombong. Mentang-mentang dia bisa Oh, bahasa sama orang Arab, bodoh ya. itu boleh. Terus Oh. orang yang menerjemahkan ini disangkanya nggak bisa Gini. Ya, yang penting kita tahu. Ini mohon maaf, Son. sekali tuh, host. Mohon maaf ya, Mohon maaf, host. semua. Mohon maaf. Kalau memang Izin sebentar, Gege, monggo. izin sebentar. Begini saja Pak Bison, kita berdua di sini, saya dengan sampean, kita tengok, kita bahas yang saya penasaran itu referensinya, yaitu tetap fokus pada tema karena ini dasarnya ulama yang membolehkan makna zahir ataupun makna lugawi ayat-ayat sifat ataupun ayat mutasyabihat. Kita bahas ini kita berdua dengan referensinya, dan saya menyanggupi ketika misalkan Anda itu mau meng-cross check dari kitab Arabnya. Saya menyanggupi itu kalau memang ada dari ulama yang membolehkan makna itu sekalipun terjemahan, sampaikan pada kami, diskusi kita berdua. Nanti insya Allah para ustadz akan mencoba mencari apakah benar itu nanti terjemahannya itu membolehkan secara makna lugawi. Kita berdua, saya sanggupi tantangan Anda. Oke, siap. Terima kasih. Jadi kita mau bahas dulu tadi mengelompokkan ayat sifat dan mutasabihat, ya. Kita mulai dari awal situ dulu, oke? Lah, jangan ke situ dulu Pak Bison. Dari apa itu? Justru itu ujung permasalahannya itu adalah Ustadz Asariah itu menganggap ayat sifat itu adalah ayat mutasabihat, oke? Nah, itu ujung pangkalnya. Perbedaan kita di sini. Maka itu kita Tapi saling kalau uji. salah kamu salahkan, Son. Kalau Kenapa? memang salah, kamu salahkan dan sertakan referensinya, Son. Iya, Betul. yang satu
Maka itu tadi saya ingin tanya sama Ustadz Muzaki juga sebenarnya tuh tadi. Ustadz Muzaki menyampaikan itu, jangan ada dusta di antara kita. Tadi Ustadz Muzaki mengatakan, membacakan tafsir atau bari, ya. Ini Terus Ustadz sebelum Muzaki jauh melangkah Ustadz, sedikit setelah mengomong itu, setelah membaca tafsir atau bari, sedikit itu ada interupsi, perkataan Bor. bahwa Sebelum- sifat itu adalah ayat sebelum mutasabihat. jauh melangkah ke dalam Nah, itu host, apa ini namanya kan perlu kalau di- dipotong-potong gini kan terkesannya takut, host. dulu. Terkesannya Nggak takut. takut, Memang, nggak takut. memang ini ciri-cirinya, host. Jadi kalau kita masuk nanti sebelum kita masuk melangkah lebih dalam, saya itu menunggu-nunggu dari tadi terkait apa yang sering dipakai Bison. Kan saya tanya penerjemahnya siapa, dia bilang tidak disebutkan. Ada sumber dari Ustadz Firmansyah kalau Pustaka Azam itu Wahabi. Kemudian Bison menyangkal itu. Kalau memang sangkalannya kita mau benarkan, tolong bawakan siapa penerjemah itu biar bisa kita cross check bagaimana track record si penerjemah, dari mana dia, terafiliasi dengan siapa. Itu yang perlu, itu kenapa saya minta penerjemahnya siapa. Kalau memang tidak bisa disebutkan atau tidak mau disebutkan atau memang disembunyikan, maka kita akan bertumpu atau bersandar pada sumber yang dibawakan Ustadz Firman tadi kalau Pustaka Azam itu Wahabi. Terima kasih. host tadi framing, sekali lagi ada framing, host. Dia tadi mengatakan bahwa saya menolak itu Wahabi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa misalnya ini adalah Wahabi. Saya nggak pernah ngomong begitu, tapi di framing Saya seperti memang itu. nggak Ya. bilang kalau kamu ngomong gitu. Ya, tapi saya punya rekamannya, Ustadz. Saya punya rekamannya. Jadi Ya, diputar nggak bisa lagi. sembarangan. Yang Nggak- saya nggak- bilang nggak- nggak sembarangan ya bicara sama saya. Yang saya Tapi bilang itu, host, enggak, saya Udah, enggak udah. sembarangan Udah, kok udah. bicara sama Anda. Yang saya bilang itu kita bertumpu kalau memang nama penerjemah tidak disebutkan, karena kita tidak bisa cross check kalau tidak disebutkan, maka kita akan menggunakan sumber yang menyatakan Pustaka Azam adalah Wahabi. Kalau Iya, iya. menyangkal ini, maka tolong disebutkan siapa penerjemah dari kitab Tobari yang Anda baca. Ya, ya sebentar. Ustaz Hilman, mohon maaf motong. Ini saya baca dari typing di bawah. Ini Ahsan Askan dan Beni Sarbeni penerjemahnya. Beni Sarbeni itu penerjemah dari Salafi itu. Kalau tidak salah dia alumni Lipia dia. Dan intisabnya memang ke kelompok Salafi ya. Wahabi Salafi ya. Wahabi. Baca Beni Sarbi ini memang Fix. afiliasinya ke Lipia. Ya, fix itu fix memang Salafi Wahabi itu. Ya, berarti bisa kita umumkan ke saudara-saudara kalau terjemah yang digunakan oleh Bison sebagai referensi adalah terjemahan dari orang-orang Wahabi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Host, ini saya kalau tantang Pustaka gini, Host. Muzaki Wahabi Jadi, bukan. Izin konfirmasi, saya ingin tantang Betul, seperti ini, ternyata host. salah satu nama Saya- yang tercantum penerjemah tafsir atau bari yang diterbitkan Pustaka Ajam adalah Ahsan Askan. Misalnya pada jilid ke-16 tercantum penerjemah Ahsan Askan, editor Besus Hidayat Amin. Editornya Besus Hidayat Amin. Ya. Gini ya. Tolong kita ke substansinya ya. Terjemahan yang saya baca ini sama kitab Arab yang Ustadz terjemahkan itu sama atau beda? Itu substansinya. Susah. Jadi susah. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya, kita misalnya ngomong Allahu Akbar, terus terjemahannya di sini Allah Maha Besar, ya. Mau siapapun yang nulis, mau Wahabi, mau Syiah misalnya, mau tarekat siapa, menulisnya Allah Maha Besar, maka kata itu salah atau tidak? Itu yang mesti kita uji. Nah, nanti begini, jangan Bison ngomong sebentar. karena gini ya. Bison Asalnya sebentar. itu juga belum tentu benar itu Ini, akidah. Bos, itu Akidah Asy'ariyah itu belum pemahaman. tentu benar, ya. Akidah Asy'ariyah itu belum tentu benar. Jadi Begini, jangan berbangga. itu pemahaman Nah, itu bahaya. yang Asy'ari itu tidak belum tentu benar, bahaya itu. Dia memang begini, Bang. itu benar karena Sebentar. tidak Itu mengikuti akidahnya pemahaman Nabi Muhammad. yang tidak Oke? didasari pada metodologi yang Bukan. telah dikembangkan oleh para salafus soleh. Karena begini, salafus soleh di dalam melihat periwayatan mengutamakan kredibilitas seseorang. Semisal, saya kasih contoh. Kita sekarang gini, host. Kita sekarang gini, host. Bisa diam dulu nggak? Saya hendak kamu bicara diam dulu. dengan Anda. Saya Kamu hendak diam bicara dulu. dengan Anda. Saya lagi bicara jelaskan. sama host. Saya lagi bicara sama host. Saya jelaskan, Saya lagi Pak. bicara Saya sama jelaskan host, ya. terkait sudut Saya pandang lagi bicara sama metodologi host. Gini, mustolah. host, gini, host.
Jadi kita tuntut Assalamualaikum. mereka itu berani atau tidak, ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane mau tanya sama Bang Bison. Masa di kitab penterjemahan itu kitab terjemahan itu tidak ada nama si penterjemahnya? Uang tim editor juga dicantumin kok kadang-kadang di kitab. Coba Ada Bib, ngaku udah aja, disebutkan bisa. Bib. Ada udah disebutkan. Udah disebutkan? Askan itu namanya. Wahabi, Bib. Agak dari tadi susah banget mau ngasih tahu si penterjemah namanya siapa. Ngaku aja kalau baca buku keluaran Wahabi. Dulunya dia selalu ngaku sebagai Muhammadiyah. Padahal bacaan Ini bukunya semuanya kitab-kitab Wahabi. penerjemahnya 26 orang. Saya lagi cari ini datanya, penerjemahnya 26 orang. Ustadz, kemana sudah bisa Ustadz? Itu diturunkan apa lari sendiri? Turun kayaknya ini. Soalnya begini Ustadz. Selama ini ngakunya sebagai Muhammadiyah. Tapi buku rujukannya Wahabi. Cuman kalau ditanya buku apa nggak mau ngaku, nggak mau ngasih tahu. Banyak sembunyinya ini, dia nggak jujur. Ini saya sebutkan satu-satu ya, yang menerjemah tafsir At-Tabari yang diterbitkan Pustaka Ajam. Jilid 1 nama penerjemahnya Ahsan Askan. Jilid 2 Ali Murtado. Jilid 3 Pustaka Ajam nama spesifik yang pada halaman jilid 3 butuh scan, jadi harus di-scan dulu. Yang keempat Ahsan Askan juga. Yang kelima Beni Sarbeni. Yang keenam sampai 15 Ahsan Askan. Jilid 16 sama Ahsan Askan. Jilid 17 sampai jilid 22 Besus Hidayat Amin. Muklis B Mukti. Jilid 23 Abdul Somad Abdul Rohim Supandi Fathur Roji. Jilid 24 sampai jilid 25 Marketplace. Oh, jadi tercantumnya pada Marketplace, nggak disebutkan namanya. Jilid 26 tim penerbit Pustaka Ajam yang diketuai Ahsan Askan. Itu Ya, itu jelas. Itu jelas dari Salafi Wahabi itu. Jadi permasalahannya nanti kalau Bison masih disuruh berbicara, nanti Bisonnya memang dibacanya kayaknya sudah terarahkan oleh si penerjemah dalam mensyarah kitab itu versi dia nanti. Jadi lelah, buang-buang waktu juga, lelah juga nanti kalau bicara nggak nyambung-nyambung nanti. Itu memang begitu. Tadi penerjemahnya tadi itu memang ya Beni gimana? Di Bison kalau dimintai keterangan ini dan itu dari kita selalu nggak pernah menjawab sesuai pertanyaan, ngeles mulu kemana-mana. Iya. Dia jago menyembunyikan sesuatu. Dusta sepertinya masih dari dulu dia. Dulunya masih kayak gitu. Makanya saya ingat saya pas ada live dengan Gus ini dulu masih ketika namanya Gus Diaka itu. Nah, Bison tuh gitu. Kita kemana-mana tapi ya gitu, tidak punya dasar. Dia punya dasarnya hanya suka baca terjemahannya aja satu versinya Salafi Wahabi. Dan ini harus diumumkan kepada publik ini. Memang kalau membeli buku, pesan-pesan buku dari manapun buku itu, lihat penerbitnya. Kalau penerbitnya Pustaka Kautsar, kemudian Pustaka Imam Syafi'i, itu nama-nama yang penerbit itu memang afiliasinya ke Salafi Wahabi. Itu harus hati-hati, jadi tidak utuh lagi nanti. Dan tidak memang Bison juga Ustadz dari sana, Bison juga dari Salafi Wahabi. Iya, pastinya gitu. Salafi Wahabi juga. Akunya Muhammadiyah dia, dusta terlalu tuh dia. Jadi kita pikir pemahaman Muhammadiyah seperti ini, padahal bukan. Ini dia baca kitabnya dan bergurunya kepada Wahabi. Iya betul. Cuman ngakunya Muhammadiyah. Dia ini jago ngeles dan setiap kali pertanyaan yang kita tanya, yang kalau dia terdesak dia nggak bakal mau jawab. Dia akan pelintir kemana-mana. Itu bisa tuh. Jadi percuma kalau kita diskusi dengan orang yang begini, nggak bakal ketemu informasi yang jelasnya itu nggak bakal ketemu. Selalu muter-muter. Tapi izin saran boleh nggak? Izin saran. Kalau dia tetap ngeyel, umpamanya pengen diskusi, langsung itu aja, ajak diskusi tatap muka aja. Kalau di Komal kita tidak terima, jadi maunya diskusi secara langsung. Gitu atau aja. on cam, dia sengaja nggak mau on cam itu. Follower, supaya dia ada alasan bahwa dia nggak bisa on cam.
Padahal tadi Ustadz Andunisi, ane mau tanya Iya, iya. dulu bisa namanya siapa? Bison dari dulu nama ininya Bison aja, tapi nggak pernah on cam dia. Kok katanya Jaka apa? Jaka. Aku kurang tahu ya namanya. Kalau dulu memang Bison aja, maka saya ingat itu kok suaranya sama. Dari ininya juga sama. Dulu juga sempat dia memang mau apa namanya mau apa menyebutkan bahwa yang tahlilan itu sebenarnya tidak ada dari sananya, dan ngaku atau tidak ngaku makanya semuanya harus mengakui bahwa tahlilan itu bid'ah. Itu dulu memaksa begitu, tapi sampai Gus Daini itu tertawa pada saat itu karena keterbatasannya Bison itu. Iya, itu ngobrol. Ya mungkin sekarang lebih dekat lagi bacaannya memang komunitas itu Salafi Wahabi. Padahal tadi di atas itu ada yang ikut juga, ada saudara Sabiliok ya. Sabiliok itu padahal kalau tidak salah memang ke arah-arah situ. Tadi padahal kalau diskusi dengan beliau kayaknya asik juga nih kalau bertanya referensi. Tapi nggak ada ya. Di bawah ya, Sabili oke ya. Jadi oke itu. Terus ini memang kekurangan dari media itu, dari teman-teman Aswaja itu, dari alumni Azhar atau dari manapun, itu jarang yang menerjemahkan buku kitab aslinya. Sehingga orang-orang awam ketika mencari suatu permasalahan, pas diklik pasti yang keluarnya versi Wahabi itu. Apalagi terjemahannya. Tapi kalau yang Mungkin dengan alasan gini, kalau dari kami tidak terdukung masalah biaya kan, kalau dari sana itu biayanya besar banget gitu kan. iya bisa jadi. Cuma Cucuran dana terbantu ya yang kan? dikeluarkan dari luar negeri juga besar. Betul. Cuma terbantunya kita oleh media kayak YouTube, kayak TikTok gini. Jadi pada muncul. Jadi kalau di YouTube kan banyak muncul, ada Gus Abdul Wahab Ahmad, ada Yai Ma'ruf Hozin, kemudian ada lagi yang lain lah banyak. Jadi dengan YouTube itu terbantu sebenarnya. Tapi kalau dari masih naskah-naskah tulisan itu kasihan yang awam-awam itu pasti terbawa ke situ. Kalau mau bertanya fikih pasti nanti teh apa namanya? Ada keterangan-keterangannya Amni Nurbais, Abduh Tuasika, pasti itu penulisannya karena mereka memang intens sekali dalam menulis buku dan penyebarannya itu luar biasa. Mudah-mudahan lah dari kita juga dari Aswaja yang memang sudah Malah ini turun-temurun kemarin waktu ilmuwan banyak. malam kemarin ada yang typing katanya kalau mau pinter buka muslim.org.id. Oh, udah. Saya cek ternyata Wahabi. Jadi memang banyak di internet ini situs-situs punya Wahabi.